Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku yang hebat. Pagi, Pak. Oke, Pagi, Pak. jadi sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Sukri dipimpin doanya, nak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sukri sudah memimpin doa. Oke, anak-anak, hari ini Bapak cek absennya sudah lengkap semua ya. Bapak sudah share tadi pagi link absen menggunakan Google Form. Bapak perhatikan semua sudah mengisi. Gimana kondisi kalian? Bagus? Bagus, Pak. Lumayan, Pak. Sejauh ini bagus, Pak. Alhamdulillah. Share Bapak jelas terdengar? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, Bapak langsung ya share screen terkait materi kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai operasi perkalian matriks. Nah, ini merupakan kelanjutan materi kita pada minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah pelajari mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, sekarang gimana kabar kalian? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Semua sarapan ya? Baik. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Jadi semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik hingga kegiatan ini selesai. Oke, langsung saja. Ini kita akan belajar mengenai operasi perkalian matriks. Nah, di sini akan ada dua cakupan materi. Yang pertama itu adalah perkalian matriks dengan skalar. Kemudian yang materi kedua adalah perkalian matriks dengan matriks. Nah, inilah materi yang kita pelajari hari ini hingga pukul 10 mendatang. Oke. Nah, kalian masih ingat ini? Ini merupakan update tentang penyebaran COVID di 216 negara. Nah, ini merupakan materi kita minggu lalu. Nah, kalian masih ingat? Ingat, Pak. Nah, Ingat, Pak. Oke, ini merupakan tabel yang diperoleh dari penjumlahan pada tabel-tabel sebelumnya. Gitu ya. Oke, berikutnya. Perhatikan baik-baik. Nah, ini ada sebuah matriks N. Berapa banyak baris pada matriks N? Ayo, siapa yang bisa? Ada dua, Pak. Dua. Ada dua, Pak. Oke, dua ya. Oke, berikutnya. Berapa banyak kolom pada matriks N? Tiga kolom, Pak. Tiga, Pak. Hebat-hebat. kolom. Berapa ordo matriks N? Ayo, ada yang tahu? Dua kali tiga, Dua Pak. kali tiga. Oke, ayo. Dua kali tiga karena baris dikali kolom. Oke, bisa nggak kalau kolom? Barisnya ada dua, kolomnya ada tiga. Iya, bisa nggak Jadi kalau dua dibalik? kali tiga. Bisa nggak kalau dibalik? Tidak, Pak. Tidak bisa, Pak. Karena Tidak bisa, Pak. sudah Kalau baris matrisnya dulu baru dua. kolom. Tidak bisa karena rumusnya ordo baris dikali kolom. Iya, jadi ordo itu tidak bisa dibalik, harus baris dikali kolom gitu ya. Kolom. Oke, luar biasa. Berikutnya, sebutkan elemen baris kedua kolom pertama. Ayo, yang mana nih? Ada dua, Pak. Dua, Pak. Dua atau minus satu? Dua atau minus satu? Dua, Pak. Yakin? Iya, Pak. Dua. Yakin, Pak. Nah, kira-kira menurut kalian, apakah sebuah matriks dapat dikalikan dengan bilangan sebarang? Bisa, Pak, bisa. Ya, Pak, bisa. Karena? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Mengapa bisa? Bisa. Ya karena Karena kalau macam perkalian satu matriks dengan skalar itu dapat dilakukan tanpa syarat tertentu. Artinya semua matriks dengan ordo sembarang dapat dikalikan dengan bilangan real atau skalar. Oh, luar biasa. Berikutnya, jika setiap elemen pada matriks N dikalikan dengan 2. Nah, kira-kira bagaimana bentuk matriks N? Apakah ordonya tetap sama? baris pertama yaitu min 2, 0, 6. Terus 6. baris kedua 6, 4, 2, 8. Sekarang kalian tentu sudah punya gambaran bukan ya tentang bagaimana cara mengalihkan
matriks. Ya, Pak. Lanjut, Kak. Sudah, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, alhamdulillah. Nah, inilah merupakan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai hari ini. Yang pertama adalah urutan hasil operasi perkalian skalar matriks, permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan operasi perkalian matriks. Oke, jadi sangat penting kita mengetahui target kita hari ini sehingga apa yang kita pelajari itu bisa terarah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, diberikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan perkalian skalar matriks. Nah, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep perkalian matriks dengan tepat. Yang terakhir, diberikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan perkalian matriks tentang hubungan antara jumlah lagu dan tarif setiap lagu pada acara amal di studio Klasik FM. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep dan sifat-sifat perkalian antar matriks dengan tepat. Nah, inilah merupakan tujuan kita hari ini. Nah, dari sini nanti kalian bisa membayangkan bagaimana bentuk materi yang akan kita pelajari hari ini dan bagaimana bentuk evaluasinya. Ini ada di mana nih? Ini seperti di Ramayana ya. Oke. Ya, di mall. Harga barang sesuai dengan lokasi toko adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk barang celana, kemeja, kaos untuk di daerah Sebatik dan Nunukan dapat selisih harga. Nah, kira-kira pertanyaannya, pada akhir tahun toko tersebut memberikan diskon sebesar 40% untuk semua produk mereka. Kira-kira berapa harga setiap jenis produk tersebut di setiap toko? Mana cara kerjanya ini? Memberikan 40 per 100, 40 dikali 100 ribu dibagi 100. Nah, tinggal ini ya. 40% 40 per 100 dikali 100 ribu dikalikan 100 100 ribu. ribu. Nah, nanti 100. hasilnya tinggal 100.000 dikurangi hasil kali dari 40% dikurangi 100.000. Berarti berapa 100.000. diskonnya nih? 100.000. Berapa hasilnya? 40% dikali 100.000 berapa hasilnya? 60.000. 60.000. Iya, benar sekali. Berarti diskonnya harganya 60.000. Kenapa? Karena diskonnya 40% kali 100. Berarti diskonnya ada 40.000 ya. 40.000. Berarti yang harus dibayar kalau belanja di Sebatik tinggal 100.000 dikurangi diskonnya 40.000. Jadinya 60.000. Dengan menghitung yang didunukan ya sama. Dengan kita mengalihkan 40% dengan semua elemen yang ada pada tabel. Seperti itu. Nah, inilah merupakan representasi dari perkalian skalar matriks. Nah, berikutnya, Bu Ani seorang pengusaha jajanan kue tradisional dengan menyetorkan dagangannya ke 3 kantin sekolah. Nah, tabel banyaknya kue yang disetorkan pada setiap harinya sebagai berikut. Misalkan Bapak ingin tanya kalian, kira-kira kalau di kantin A berapa penghasilan Bu Ani? Tinggal dikalikan. Iya, Kuenya sama Jumlah harganya. yang Iya. harganya. Pinter sekali. Beri aplaus buat semuanya ya. Oke, jadi ada cara menghitungnya tinggal mengalihkan jumlah kue dengan harga kuenya. Itu berarti apam dikali dengan harga apamnya berapa? 3.000. Berarti tinggal 10 kali 3.000 gitu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. 30.000. Ya, Pak. Terus ditambah harganya onde-onde, ondenya ada 10 biji. 10 kali 10.000 ya. Pak. Tinggal menjumlahkan hasil perkalian 50, dari 10 kali 3.000 tambah 10 kali 1.000 ditambah 5 kali 2.000 hasilnya adalah 50.000. 50.000, Pak. Nah, kalian tadi barusan secara tidak langsung sudah melakukan perkalian. Ternyata masih banyak manfaat konsep perkalian matriks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jadi perkalian matriks banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Yang paling penting, ternyata matriks itu juga dapat digunakan dalam militer. Nah, dalam militer itu ada istilah kode rahasia, atau distilahkan dengan kriptogram. Nah, kriptogram ini seringkali dituliskan dalam bentuk matriks. Muncul pertanyaan, mengapa harus matriks? Karena matriks memiliki operasi perkalian yang melibatkan beberapa elemen sekaligus, sehingga penyidikan kode yang berbentuk kode matriks sulit dilakukan. Artinya, kalau dia bentuk matriks, pihak lawan sulit menebak apa kode rahasia dari suatu pesan yang dikirimkan oleh seorang militer. Nah, ini merupakan tahapan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama,
Model yang kita gunakan adalah discovery learning. Kemudian siswa dibagi ke dalam 4 kelompok kecil, diskusi menggunakan via WhatsApp. Kemudian yang tahap keduanya adalah nanti Bapak akan share LKPD melalui WhatsApp. Kemudian kalian silakan diskusi bersama anggota kelompok yang telah ditentukan. Terakhir, ini penutup. Nah, setiap kelompok atau juga setiap siswa itu dapat menyampaikan kesimpulan pembelajarannya. Kemudian kita akan melakukan evaluasi menggunakan Google Form. Nanti linknya akan Bapak share di WA kelas. Kemudian terakhir refleksi. Kemudian di LKPD kalian nanti akan ada 2 permasalahan. Nah, kalian nanti diminta untuk menyelesaikan 2 kasus ini melalui LKPD yang sudah Bapak susun. Agar kalian dapat memahami kedua kasus di atas, kita menuju ke LKPD. Di sana kalian akan dipandu untuk menemukan konsep permasalahan dan langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan. Sebelum kita ke LKPD, ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, sekarang silakan kita menuju LKPD. Silakan kalian semua keluar dari Google Meet ini dan sampai jumpa di WA kelas.
maka permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan konsep perkalian skalar matriks. Berikan alasannya. Jadi permasalahan di atas itu dapat diselesaikan dengan konsep perkalian matriks karena bentuk dari permasalahan di atas itu masuk ke dalam sifat-sifat perkalian skalar, yaitu K A tambah B sama dengan KA ditambah KB. Juliana akan menjawab dari soal tersebut. Yang pertama yaitu apa hubungan antara video pembelajaran pada langkah sebelumnya dengan solusi permasalahan di atas. Hubungannya yaitu apabila A adalah sebuah matriks berordo dan K adalah suatu bilangan real, maka KA adalah matriks batu. Kedua yaitu apakah permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan konsep perkalian skalar matriks. Alasannya yaitu ya, dapat karena bentuk dari permasalahan di atas merupakan sifat-sifat perkalian skalar atau matriks, yaitu K A tambah B sama dengan KA tambah KB. Nomor 3 yaitu bagaimana cara melakukan perkalian matriks, yaitu dengan cara nilai matriks K dikalikan dengan setiap elemen atau komponen matriks dengan skalar tersebut. Bagaimana cara melakukan perkalian skalar matriks? Perkalian skalar matriks dilakukan dengan cara nilai K atau konstanta dikalikan dengan setiap elemen atau komponen nilai matriks dengan skalar. Jadi untuk soalnya apa hubungan antara video pembelajaran pada langkah sebelumnya dengan solusi permasalahan di atas. Jadi kaitannya itu atau hubungannya terkait video pembelajaran sebelumnya dengan permasalahan 1, yaitu bahwa video tersebut memberikan solusi di mana sebuah matriks berordo M kali N dan K adalah suatu bilangan real. Maka KA adalah matriks baru berordo M kali N yang diperoleh dari hasil perkalian K dengan elemen-elemen matriks A. Yang dikatakan perkalian skalar itu adalah perkalian matriks dengan bilangan sebarang atau bilangan real. Nah, skalar itu sendiri artinya adalah matriks berordo 1 kali 1 atau biasa dikenal dengan istilah bilangan. Kesimpulan dari hasil LKPD permasalahan 1. Jadi kesimpulan kami yaitu kita dapat menyelesaikan LKPD permasalahan 1 dengan cara konsep operasi perkalian skalar matriks dengan langkah-langkah menjadikan ke dalam bentuk tabel, kemudian dijadikan matriks dan setiap elemennya dikali 2 karena pemilik toko ingin membuat es krim 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya.
Saya Nur Izati, perwakilan dari kelompok 3. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan untuk permasalahan 1. Jadi, sebelum kita menyelesaikan suatu permasalahan di atas, maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya yaitu 1. Membuat tabel terlebih dahulu yang menunjukkan jenis es krim yang dibuat per hari. Kemudian yang kedua, membuat permisalan dengan contoh matris A, B, atau C. Selanjutnya yang ketiga, nyatakanlah atau selesaikanlah pernyataan matris berikut. Oke, luar biasa Bapak sudah melihat kesimpulan permasalahan 1 dari setiap kelompok. Luar biasa, sudah sesuai dengan target pada LKPD, yaitu menyelesaikan permasalahan kontekstual menggunakan konsep perkalian matriks dengan skalar. Nah, perhatikan hampir setiap kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi dengan baik. Nah, berikutnya silakan kalian lanjutkan diskusi kalian untuk menyelesaikan permasalahan kedua yang terdapat pada LKPD. Nah, silakan kalian bergabung kembali bersama anggota kelompok kalian. Oke, selamat mengerjakan dan tetap semangat dan jaga selalu kekompakan kelompok kalian. Oke, baik, kelompok 1 silakan kalian lanjutkan proses diskusi kalian untuk memecahkan permasalahan kedua. Nah, silakan kalian simak terlebih dahulu video pembelajaran yang Bapak share pada LKPD melalui link YouTube ya. Kalian klik dulu, kalian pelajari, dan kalian sajikan informasi apa yang kalian peroleh pada video pembelajaran tersebut. Kelompok 4, sebelum menjawab permasalahan 2, silakan kalian menyimak dulu video pembelajarannya, kemudian baru kalian bisa mengisi informasi di data collecting. Namun sebelumnya silakan disimak dulu video pembelajarannya dengan baik. Informasi yang saya dapatkan berdasarkan video pembelajaran tersebut bahwa untuk mengalihkan matriks yang satu dengan yang lainnya itu harus diperhatikan dulu ordonya, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, dengan begitu ordo yang sama dan elemen-elemen yang serta baru bisa dapat dioperasikan. Seperti itu, Pak. Baiklah, jadi informasi yang dapat saya ambil dari video tersebut yaitu bagaimana mengalihkan dua buah matriks, apa saja syarat yang harus dilakukan. Jadi yang harus dilakukan yaitu sebelum mengalihkan dua buah matriks kita harus memperhatikan yaitu ordonya. Selain itu, apakah dua buah matriks dapat dikalikan dengan ordo yang berbeda.
matriks. Dua buah matriks dapat dikalikan adalah matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Ordo matriks hasil perkalian dua buah matriks adalah jumlah baris pertama dikali jumlah kolom kedua. Nah, sekarang kelompok 4 kalian bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Silakan kalian mengerjakan ke data processing, kalian diskusikan, dan kalian silakan tanyakan jika ada hal-hal yang kurang kalian paham. Permasalahan kedua. Nah, silakan kalian share hasil kesimpulan kelompok kalian ke WA grup kelas ya. Nah, nanti di sana kalian bisa juga menanggapi hasil kesimpulan dari kelompok lain. Tahap verifikasi. Nah, akan kalian sampaikan hasil kesimpulan yang kalian peroleh untuk permasalahan 2 di WA grup kelas kalian. Bapak tunggu sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan kesimpulan dari permasalahan 2. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu bahwa permasalahan 2 ini dapat diselesaikan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu yang pertama membuat tabel dari data kebutuhan dan harga produk, yang kedua membuat permisalan matriks tersebut, dan yang ketiga kalikan dengan kedua matriks tersebut. Jadi caranya itu dua buah matriks A dan B sepadan untuk dikalikan. Dengan kata lain, matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak kolom matriks B. Kemudian permasalahan 2 ini dapat diselesaikan menggunakan konsep perkalian antar matriks karena matriks tersebut berordo M kali N dengan matriks berordo N dikali N. Jadi kalian sudah menyampaikan kesimpulan dari permasalahan 2 dengan sangat baik sesuai dengan target IPK, yaitu menentukan hasil dari perkalian matriks dengan matriks serta menyelesaikan permasalahan kontekstual menggunakan konsep operasi perkalian antar matriks. Sekarang kita sudah masuk kepada tahap kesimpulan pembelajaran. Jadi silakan kalian setiap perwakilan kelompok ataupun bisa kepada setiap siswa untuk menyampaikan hasil kesimpulan pembelajaran yang kalian peroleh berdasarkan hasil diskusi bersama kelompok. Silakan kalian sampaikan menggunakan voice note di WA grup kelas. Bapak tunggu sekarang. Nanti Bapak akan bimbing bagaimana kalian menyelesaikan menentukan kesimpulan pembelajarannya. Oke, baik anak-anak, kita sudah sampai pada tahap kesimpulan. Nah, sekarang untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran, silakan kalian tinggal menggabungkan hasil yang kalian peroleh dari permasalahan 1 dan permasalahan 2. Kemudian kalian rangkum dan kalian sampaikan kembali pada WA grup kelas sehingga kelompok lain bisa saling melengkapi ataupun bisa saling menanggapi sehingga kesimpulan yang kita peroleh semakin baik. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai permasalahan 1 dan juga permasalahan 2. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, perkalian skalar matriks itu dapat dilakukan dengan menyajikan sembarang bilangan kepada seluruh elemen yang ada pada sebuah matriks. Kemudian hasil dari perkalian tersebut tidak merubah ataupun mengubah ordo dari matriks tersebut. Kemudian yang kedua yaitu untuk perkalian dua matriks itu dapat dilakukan apabila banyak kolom pada matriks pertama itu sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Lalu hasil perkalian matriks itu akan merubah ordo matriks yang dihasilkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa kesimpulan yang sudah diperoleh dari kelompok dan Putri Nabila. Nah, Bapak masih tunggu ya. Kelompok yang lain silakan nyampaikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu kita dapat mempelajari mengenai perkalian skalar matriks, yaitu dengan mengalihkan sebarang bilangan kepada seluruh elemen pada matriks, dan perkalian tersebut tidak mengubah ordonya. Dan syarat agar perkalian matriks dapat dioperasikan yaitu jika matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Wah, luar biasa kesimpulan yang sudah diperoleh dari kelompok dari Putri Nabila. Nah, Bapak masih tunggu ya. Kelompok yang lain silakan nyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya yaitu bahwa perkalian skalar matriks dapat dilakukan dengan cara mengalihkan sebarang bilangan kepada seluruh elemen yang ada pada matriks. Kemudian hasil perkalian tersebut tidak merubah ordo matriks tersebut. Yang kedua yaitu perkalian untuk dua matriks dapat dilakukan apabila jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Alhamdulillah, semua kesimpulan sudah sesuai dengan target indikator pencapaian kompetensi kita. Selamat buat kalian, Bapak bangga kalian sudah mampu menyelesaikan permasalahan 1 dan permasalahan 2, bahkan sampai kesimpulan pembelajaran dengan sama. Hasilnya sudah sangat memuaskan meskipun masih ada beberapa siswa yang masih belum mencapai KKM. Mungkin kalian lebih banyak salah di nomor 4, Bapak perhatikan ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap refleksi anak-anak. Nah, anak-anak, Bapak minta kepada kalian, silakan kalian sampaikan apa yang kalian sukai dari proses kegiatan kita hari ini dan hal-hal apa yang masih perlu dilakukan perbaikan untuk pertemuan berikutnya sehingga proses KBM kita bisa menjadi jauh lebih baik dari hari ke hari. Silakan kalian sampaikan saran ataupun hal-hal yang kalian sukai, bisa menggunakan voice note ataupun bisa juga menggunakan teks. Oke, silakan. Jadi yang saya sukai berdasarkan pembelajaran yang Bapak kirim, saya paling suka di bagian data collecting. Kenapa? Karena di data collecting itu mengasah otak kita juga untuk berpikir dan menjawab soal-soal yang diberikan dari Bapak.
seperti apa kaitan video ini dengan permasalahan ini, kemudian informasi apa saja yang kalian dapatkan, langkah-langkah apa saja untuk menyelesaikan permasalahan di atas, seperti itu. Jadi saya suka karena ini salah satu juga untuk meningkatkan pemahaman kita tentang menyelesaikan konsep matriks, seperti itu Pak. Dan saya suka konsep materi yang Bapak berikan kepada kami. Oke, baiklah, saya akan menyampaikan hal yang saya sukai dalam pembelajaran hari ini. Yang saya suka yaitu alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan lancar dan kami dapat menyelesaikan LKPD dengan baik karena dapat bertukar pikiran dengan cara berdiskusi kelompok. Dan itu menurut saya cukup untuk membuat kita lebih memahami materi. Sekian, terima kasih. Wah, terima kasih anak-anak atas masukannya. Jadi luar biasa, kalian juga sudah sangat baik dalam melaksanakan LKPD. Jadi sebagai perbaikan untuk minggu depan, Bapak harapkan mungkin beberapa anggota kelompok masih terdapat yang masih kurang aktif ya. Jadi Bapak minta untuk di pertemuan minggu depan semua kelompok itu harus aktif. Nah, untuk terkait LKPD, alhamdulillah kalian sudah dapat memahami LKPD dengan baik. Nah, mungkin untuk di pertemuan berikutnya Bapak akan merancang lagi LKPD yang mungkin bisa lebih melatih kalian berpikir hots lagi dibandingkan dengan LKPD hari ini, sehingga diharapkan benar-benar kalian dapat saling bertanya jawab, saling berdiskusi bersama anggota kelompok kalian. Oke, jadi terima kasih, tetap semangat dan tetap jaga kekompakan kelompok kalian. Anak-anak jangan lupa untuk tetap mempelajari materi kita untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang determinan matriks. Alhamdulillah semua kita hari ini berjalan lancar dan kalian semua 90% Bapak nyatakan aktif dan berhasil dalam menyelesaikan LKPD. Nah, semoga kedepannya menjadi jauh lebih baik. Oke, kita akhiri dan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, Bapak akhiri ya dan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.